sekarang itu yang paling masalah orang ketiga. Orang ketiga itu banyak. Sekarang itu yang paling masalah orang ketiga. Orang ketiga itu banyak. Sekarang itu yang paling masalah orang ketiga. Orang ketiga itu banyak. Pertama ya ngecek masalah keagamaan ya ada di cara ngecek. Pertama bidang agama prestasi ada berapa, sejauh ini baru yang sudah pasang. Yang kedua ada desa-desa ada pendataan karena kita pengen tahu sejauh mana sarana keagamaan ada di desa. Kita pengen mengaturkan data sarana keagamaan, sarana keagamaan ibadat lah ya. iya. Ya alhamdulillah sejauh ini kecamatan Cisarua alhamdulillah ya masalah ya kerukunannya lah alhamdulillah. Tapi rumah ibadat nggak ada? Rumah ibadat Ada alhamdulillah ada kalau ada cuma yayasan itu yayasan apa itu yayasan? Maranatha. Oh yayasan. Panti asuhan. Ya alhamdulillah sih pengen buat toleran. Setelah dicek lokasi saya bermasalah. Memang sementara Bu tugasnya dulu dari Pak Kasih juga untuk sementara kita mendata dulu sarana keagamaan yang ada di wilayah. Kemarin kan ada dua program. Kita program pertama program di laksanakan yang mulai rasanya, yang kedua di ya kemudian harus itu lagi. Terus apa yang disampaikan kita ya ke Intinya lebih ke moderasi lagi. Jadi intinya moderasi beragama itu jadi kita itu kalau bisa jadi Islam modern. Jadi tidak boleh Toleran lah beran sebelah, jangan terlalu condong ke kanan atau condong ke kiri. Kita harus ada tengah-tengah lah. Kalau dalam istilah ini jadi Islam wasatiyah. Jangan terlalu punya fanatik yang terlalu sempit. Jadi kita harus bisa menghadapkan jalan tengah. Jalan itu sebenarnya moderasi itu intinya hanya seperti itu. Jadi diusahakan agar kita menjadi Islam wasatiyah. Jangan terlalu condong ke kiri, jangan harus ada tengah-tengah. Paling hanya itu saja intinya. intinya ya. Ringan lah. PR-nya berat. Tapi itu alhamdulillah daripada itu kan kita. Lagi di penjuru kan ada 8 orang, ada bagi tugas dan 2 desa. Kita selalu memantau. Kita selalu memantau di mana perkembangan desa. Kita satu bulan sekali kita mengadakan pertemuan. Istilahnya ngopi. Khusus Ngobrol perkara Islam. khusus kita Khusus. Jadi gini, kalau penjuru Ciawi itu jadwalnya 1 minggu 2 kali kita network. Misalnya salah satu kali kita lapangan masing-masing. Nah, 1 bulan kita ada evaluasi. Gimana perkembangan di desa masing-masing. Pertama masalah sarana keagamaan. Karena kan data yang kita punya dari desa kadang-kadang tidak valid. Makanya di sekarang kemarin kita dari pasangan B, kita dicek, kasih waktu, hari ini harus beres. Ini kembali ke yang moderasi ya. Kira-kira nih bagaimana Bapak-Bapak itu mengimplementasikan dalam tugasnya? Kalau saya tidak moderat, dalam memberi tujuan atau bersikap yang moderat, contohnya kayak apa ya? Ya, kita moderatin. Sudah. Baju sebenarnya. Oh, kamu punten Mbak Yunanda.
generasi itu. Generasi itu. Ada berapa melihat itu ada deh. Rasa tanya aja dia. Iya. Dan tadi kan ibu kalau menanyakan masalah organisasi kan workshop. Jadi alangkah bijaknya, alangkah baiknya menanyakan langsung. Bagus ya. Tidak merasa karena Pak Kepala harus semua tahu. Ada Sombong. Kan ada penyuluh. Ya, dalam praktek kesehariannya tentu kita sebagai seorang pengikut ya memang bisa besar ya, dan terutama diri kita sendiri terutama kita sebagai figur yang justru jangan sampai kita menjadi bahasa kasar mungkin menjadi provokator tidak bisa, tidak boleh menjadi provokator itu bersama kita ya minimal dari kita sendiri. Kami juga selalu penyuluh terdiri dari beberapa misalkan background ya, organisasi ya, dari RFU, dari DMI juga ada, dari segala macam lah. Dan tentu itu kita tidak membawa background kita itu sebagai penyuluh. Itu semua ada tugas kita ya, sesuai dengan apa yang diberikan dengan masalah misalkan sekarang kita mereka tidak menjadi moderasi ini kan tentu menciptakan kerukunan menciptakan kerukunan, kenyamanan. Dan sekarang tentu dari kita dulu merukunkan diri kita dulu, harus kita dulu pikiran kita dulu, jangan sampai antara pikiran dan hati kita malah tidak sesuai gitu kan. Kalau tidak sesuai nanti penyampaian ke masyarakat juga berbahaya gitu. Dan tentu kita menghilangkan apa background kita dulu lah masing-masing. Jadi kita bertugas sebagai seorang penyuluh masyarakat. Dan keanekaragaman masyarakat juga ya macam-macam lah pola pikir. Kita terjun di majelis taklim, di musola, di pengajian, pasti pro kontra itu ada. Sehingga tugas kita bisa rangkul makan satu suara, satu visi bahwa ya Islam itu sebenarnya mudah gitu. Islam itu mudah, Islam itu indah ketika kita jalani. Gitu. ini kan ada ya yang namanya moderasi itu kalau kemarin sebelum ayat menyampaikan ada indikatornya dan si akomodatif kepada budaya lokal, kemudian ada aktivitas orangnya memang berbeda. Nah kalau misalnya kaitannya dengan akomodatif terhadap budaya lokal, kira-kira apa tuh yang disampaikan orang itu atau dilakukan baru ada budaya-budaya lokal kemudian tetap dipelihara saat tidak bertentangan dengan ajaran agama misalnya apa ya ada jangan-jangan yang selapatan ya hitam. Nah ini satu keuntungan juga buat kita para penyuluh karena tidak terlalu rumit ya untuk mengatur tentang itu karena memang di masyarakat kita justru kalau boleh dibilang satu alur ya kita sejalur gitu ya sebenarnya mas, seperti misalnya bilang sholawat dan sebagainya, tapi kita tidak ada pertentangan ya ada bici abik ada keringanan juga buat kita dan masyarakat. Iya atas alhamdulillah. Banyak beda-beda. Iya. Tantangannya alhamdulillah bisa ringan ya tidak sih tadi mungkin kita tidak terlalu rumit sebenarnya untuk mengaplikasikan di masyarakat ya. Selagi tidak bertentangan dengan syariat nggak apa-apa dipertahankan selagi budaya tersebut memang tidak bertentangan walaupun sebetulnya tidak ada misalkan kata haram bid'ah tapi selama tidak bertentangan dengan syariat Alhamdulillah sejauh ini yang pertama memang saya juga tugas baru ya dari 2020 ini belum pernah, jangan sih kalau bisa jangan menemukan bukan belum tidak ada alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah
gitu kan. Mayoritas kita sejalan gitu ke sini. Jadi tidak ada kesulitan. RI sendiri kan mereka seperti apa namanya, dia berbaur saja seperti masyarakat, tidak menutup diri bahwa saya LDI loh. Banyak kan itu kita nggak tahu kalau LDI kan biasanya berkelompok itu saja ya, itu saja kita tidak sulit untuk kita akses masuk ke sana. Kita pernah ya jalan di Buludan ya, boleh pernah kita. Ada Mungkin mereka sekarang mulai beradaptasi. Ya. Itulah moderasi agama itu berarti. Iya. Ini saya baca aja ya. Iya, mau. Indikatornya itu. Tugas menunjukkan sikap dan cara pandang positif serta menghindari perselisihan dan atau kekerasan atau radikalisme dalam memberikan. Mama, ayo, salam. Itu gimana supaya menghindari konflik di masyarakat, misalnya menghindari pertentangan, itu apa tuh yang dilakukan para epidemiolog? Ya, alhamdulillah kita di 13 desa ini memang sudah lepas dari koordinasi juga, terutama kepada pengurus desa, ekstra kepala desa lah, terutama sebagai pimpinan di desa dan masing-masing. Itu sebagai bentuk pemantauan kita juga sebenarnya bagaimana kondisi di masyarakat di masing-masing. Ya sejauh ini alhamdulillah kita tidak menemukan adanya konflik di masyarakat lah terkait dengan baik itu perbedaan organisasi, perbedaan paham gitu ya. Alhamdulillah kita ya pengalir aja sih sampai saat ini. Kalau ini pelayanan kepada kelompok-kelompok yang apa istilahnya rentan misalnya nggak miskin lah tapi ekonomi ke bawah atau mungkin yang lanjut usia atau yang difabel itu apa ya secara fisik Iya. tidak seperti kita itu gimana pelayanan khusus atau pendekatan khusus gitu. Untuk pelayanan seperti apa namanya, ya memang sih cara kita menyampaikan apa namanya tugas kita juga kepada masyarakat berbeda-beda Bu ya. Ada jenjang remaja, pemuda, dewasa, orang tua, lansia. Kita tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi saja. Dan alhamdulillah memang ya tidak ada masalah sebenarnya. Baik lagi kita alhamdulillah tidak menemukan masalah gitu. Ya mungkin saya tambahkan tuh kalau untuk tadi untuk masalah disabilitas maupun dari ya memang kita membutuhkan itu kita tidak boleh membeda-bedakan tapi kita bisa memposisikan mereka itu kita memposisikan mereka kalau memang kalau kita aja ada dalam kelompok kita dalam baik dalam pertemuan dalam apa mungkin kita bisa mengikuti mereka juga cuma kita kasih tempat lah yang memang sesuai supaya masyarakat yang lain dan kadang-kadang kan masyarakat tidak semuanya ingat kepada mereka itu mereka jangan ditemukan orang seperti ini tidak atau masyarakat itu tidak menyarankan karena jangan memandang bahwa mereka itu tapi tetap itu adalah tugas-tugas kita orang-orang yang normal. Kalau pernah nggak menyelesaikan konflik di masyarakat misalnya baik diminta maupun tidak entah itu konflik rumah tangga atau konflik ya biasa lah anak remaja Pernah konflik keluarga ya. keluarga permasalahan Diminta atau memang karena kebetulan dekat terus diminta Kebetulan dekat diminta. Rata-rata walaupun penyuluh kita beda spesialisasi. Rata-rata yang ditanya satu tentang pernikahan. Ya, Ada yang masalah rumah tangga, masa perceraian. Saya sering gitu. di KUA, jadi orang tahunya perkawinan. Saya pengalaman cuma satu bab waris tuh. Pernah bantu menghitung bab waris. Terus masalah perceraian pernah. Konsultasi tentang pernikahan juga pernah gitu. Insya Allah sih kalau penyuluh multi komplek walaupun spesies beda-beda. Masing-masing beda tapi tetap
Kenapa ini? Walaupun- Kita harus tahu semua Bu. Meskipun saya spesialisnya beta Q, tapi tetap aja. Ada kita nanyain gitu, apa lagi? Harus Makanya gunanya pertemuan Senin sama Jumat tuh seperti itu. Jadi kita sering sharing di wilayah kita ada apa, kita saling gitu Bu. Jadi tadi gimana penyelesaian apa konflik keluarga? Konflik keluarga kayak misalkan ya perempuannya ini lagi apa? Ada yang mau sama dia gitu. Terus laki-lakinya selingkuh. Cemburu. Terus kan laki-lakinya agak keras juga nih orangnya. Oke lah gitu. Dia minta solusi harus seperti apa. Alhamdulillah kita kumpulkan RT RW, kita juga ikut pemahaman. Alhamdulillah yang laki-lakinya menerima salah dan dia sama yang ini suaminya itu minta uang denda ya kalau emang dia mampu kasih ya kasih gitu. Alhamdulillah jadi dikasih denda lah gitu. Jadi kita cukup di masyarakat aja nggak sampai ke kepolisian, nggak sampai ke itu. Kita aja selesaikan di wilayah selama masih bisa di wilayah kita selesai di wilayah aja Bu. Nggak harus daftar ke ya. Makanya kan kalau masyarakat itu lebih cepat lebih baik gitu. Iya. Kalau Perselisihan itu jangan harus dibawa ke kepolisian atau Iya. jadi ke pengadilan. Itu bereskan di bawah. Ya, jadi musyawarah gitu. Jadi kita panggil RT RW-nya, terus orang tuanya semuanya. Alhamdulillah beres. Kalau konflik orang tua dengan anak misalnya karena anaknya belum nikah, hamil duluan gitu. Nah, kalau saya sini belum pula. Kalau yang lain. kita apa dikasih biasa orang. Memang ada sih orang tua yang kecewa lah ya. Tapi kan kita kembalikan lagi kepada agama ya, kembalikan lagi kepada agama. Satu memang ya mungkin dari tadi kita akan kasih pengarangan karena ini ya pergaulan yang seperti ini ya yang mengakibatkan ini, makanya nanti kepada para yang lain mungkin ya itu mulai jadi pelajaran gitu kan. Ada sih Bu yang itu yang konsultasi ke saya yang seperti itu ada gitu kan. Kalau saya sih gini, kalau memang orang tuanya mau anaknya mau laki-laki mau udah ya ada yang seperti itu. Terus ada memang yang orang tuanya kekeh gitu, kita kembalikan lagi pada tadi itu yang mungkin kita harus menanggung ada risiko mungkin pengawasan kita kurang atau anak yang pergaulan seperti itu pengawasan kita kurang tidak ini sudah takdir yang memang biasa memikirkan tadi kita gitu kembalikan lagi kepada bodoh dan kebernya Allah memang harus begini itu kadang-kadang kan begini. Jadi saya bilang kadang-kadang orang tua dan membanggakan anak, ada anak yang membanggakan orang tua, tapi ada juga anak yang membawa petaka sama orang tua, ada aib yang ini seperti itu. Jadi jauh itu kasus yang seperti itu masih Bisa ditangani di bawah lah. banyak. Paling maksimal sampai kepala desa. Syukur-syukur tingkat RT juga sudah ada. Ya udah sih RW. Dalam pasal pernikahan paling masyarakat banyak yang bilang Urusan akte cerai. Iya. Ini spesialisasi yang bagian akad cerai ini. Karena penyuluh juga semua bergerak. Bergerak. Masyarakat. Jadi membantu masyarakat dalam hal pembuatan akte Iya, cerai. Kan persyaratan. itu dari pengadilan agama lah. Iya. Kita mengarahkan. Prosesnya. Iya. Alurnya lah. alurnya. Karena masyarakat itu nggak paham. Persyaratannya, gitu. Kalau punya akte cerai itu seperti apa gitu. Jadi masyarakat kalau mau cerai itu belum paham harus kemana harus kemana. Iya. Ada ya. Dan biasanya kalau di kampung tuh Bu, kalau mau cerai itu kan cukup dengan satu lembaran buku. Satu Tinggalan gitu kan. juga satu lembar. Tantangan di bawah ini udah gitu kan, saya udah ceraikan di sini aja, talak 3 udah. Sip aja gitu. Nikah lagi pengen buka buku otomatis nggak bisa. Ketika mau nikah lagi harus ada. Nih, mana akte cerainya? Akte cerai kan itu yang Iya. Itulah itu Nanti belum masih ada ya? ada. banyak kasusnya. Abdi mayoritas Bu, kalau masalah abdi itu mungkin nggak di sini aja, udah di sini aja, mungkin di berbagai daerah juga mungkin sama.
Dan itu biasanya kan laki-laki tuh yang Kalau udah di perkotaan, memang udah perkotaan itu memang udah paham lah kan. Itu kan ketika kalau pengadilan mau lapor, itu kan kalau cerai itu kan pasti ke pengadilan. Jadi para penyuluh lah yang mengarahkan Ya, masyarakat. iya. Saya kalau misalnya- Uniknya penyuluh seperti itu sih. Ya, jangan sampai cuma pakai surat. Iya. Pakai materai. Iya, pakai matre gitu kan, kita melindungi mereka gitu kan, kedua belah pihak juga kan. Nanti kalau masih lakinya mau nikah lagi gitu kan, Ada buktinya. harus ada buktinya gitu. Perempuan apa lagi kan gitu kan, soalnya bapak apa nggak bisa, sekarang itu udah online. Kalau online udah nggak bisa ditawar. Iya, akhirnya Betul ya tadi bilang saja, karena ada bilang saja saya belum nikah, itu nggak bisa begitu. Sekarang itu kan, Pak, bapak ini KTP-nya ini, kakaknya ini, itu kalau diklik di komputer sekarang udah semua. Semua riwayatnya ada. Nggak bisa seperti itu. Ini memang kasusnya seperti itu. Jadi hanya dengan cari kertas saja dia. Tapi kalau yang perceraian biasanya karena apa? Yang paling banyak gitu. Kenapa kepala? Perceraian banyaknya itu. Sekarang gini, kalau untuk orang zaman now, Medsos ya. medsos zaman milenial, Iya. sekarang mesti ada pergeseran. Dulu mungkin tahun-tahun 80 ke bawah mungkin bisa masalah, Iya. tapi seiring dengan perjalanan waktu yang begitu cepat dengan ditunjang teknologi media sosial yang sangat cepat, jadi sekarang paradigmanya masalah ekonomi. Sekarang itu yang paling masalah orang ketiga. Orang ketiga itu banyak, bisa negosiasikan, bisa teman kerja, bisa teman sekolah, ya. Teman kerja. Jadi Alumni. iya. Jadi orang ketiga itu media sosial, teman kerja. Oh, teman kerja jangan kira itu serius. Jadi orang ketiga banyak ya. Banyak yakin. Jadi cuma yang dominan juga tidak lepas dengan orang ketiga itu. Tidak salah juga ya, semua di pengadilan saya kembali yang jadi penyebabnya adalah karena dominisasi perempuan yang dari segi penghasilan. Kenapa? Tidak di pengadilan bukan mau putus. Enam PNS perempuan itu karena masalah apa tuh yang pendapatan guru itu yang selain sertifikasi. Dulu orang wanita itu mau dicerai ya takut, sekarang nantang mau. Kapan? Karena udah punya Karena itu. punya sertif. Karena tadi punya sertifikasi. Ya bukan mohon ya, tapi ini fakta di lapangan. Memang bangsa wanita sudah mapan. Dominisasi. Jadi tadi ya orang ketiga itu karena media sosial yang begitu orang cepat sekali, tidak ada dinding penyekat yang ya, gampang sekali. Saya temukan kasus-kasus ini yang mengadu ke saya itu kasusnya ya WA atau teman-teman chatting. Nah ini hari ini ya setelah saya selidik apa ini? Saya pada lihat ya WA ini orang ini. Atau ngeliat mengantar kali ya, Ya bonceng kan gitu. bonceng tapi enggak sih. Nol sekian nol. Tapi yang sering itu fakta di media sosial. Kalau kasus-kasus ini Pak, kayak penelantaran suami ya karena masalah misalnya ditinggal pergi aja, terus yang bisa cerai gimana? Gimana Pak? Enggak lah. Terus Karena ada RT, misalnya para KDRT. nah gini, jadi permasalahan dipicu oleh ya, karena masalah tidak ada bidik penyekat antara hubungan seorang kita apa itu teman kerja, apa itu teman apa aja lah teman grup ya.
terbentuk banyak sekali reuni juga ya ada juga, tapi mereka nikah akhirnya nikah tapi akhirnya bubar lagi. Ada yang menikah tapi bubar lagi. Di reuni saya ada yang menikah Pak. Akhirnya nikah, suaminya punya istri, masih ini statusnya single parent, menikah, tapi akhirnya bubar karena masalahnya. Mungkin karena tadi itu Bu, melihat apa dari sosial tadi itu. Ya, sosial tadi. Iya. Makanya Melihat sosial, itu. media sosial itu sangat banyak berperan dalam menjaga stabilitas keluarga. Makanya Pak Ustadz Pala hati-hati. mulai Badannya Pak, badannya gede, ya kan? Ada motor, oh berarti sosialnya udah tinggi. Malah gitu ya. Jadi kita sambil berkelakar tapi ngomong pasti. Terus waktu saya ikut jejaring sosial dengan kepala KUA yang kemarin di Mata Ibis yang diadakan oleh Bina KUA, permasalahan ini pernah diangkat. Semua kepala KUA itu maksudnya ada yang ekonomi, ada yang masalah yang lainnya. Tapi yang lebih dominan dari sekian kepala KUA itu orang medis. Orang ketiga itu medis. Yang tadi sekolah, yang kira itu teman kerja itu aja. Kalau kendaraan bisa itu juga nggak Pak? Masuk juga nggak ke sosial gitu? Apanya? Kalau kayak punya mobil gitu kan gitu. Ya diangkat. naikin Tapi yang lebih dominan itu. ya. Tapi kalau masalah ekonomi sekarang itu sudah bisa. Orang sudah Biar atas kan ya. udah punya motor, udah punya mobil, bahkan yang cerai itu bukan orang yang miskin, orang yang tadi yang punya sertifikat pengadilan dia kan nggak punya pendapatan lebih itu, ya kan? Jadi sekarang orang yang punya pendapatan lebih juga bisa bermasalah dari ya, makanya sekarang sasaran utama itu meningkatkan pemahaman keluarga yang bahagia itu adalah komitmen. Saya dengan isi komitmen. Itu juga harus komitmen. Pokoknya gini aja, komitmen dalam rangka menyelesaikan masalah itu kan harus dibangun oleh dua. Sekarang kan serangannya itu kan Iya. begitu itu masalah itu ada masalah sosial, masalah kerja, kan begitu ya Bu. Jadi intinya begitu kalau masalah. Buktinya bangsa saya sekarang menangani masalah yang 2-3 kasus itu masalah kami rumni juga sosial ya itu udah jadi dibuktikan kemarin waktu saya ikut di jari bintek ya di jari itu ya di satu habis yang diselenggarakan oleh Bina KUA dan Profesor Bina. Semua sepakat itu masalah yang ada persoalan itu ya. Ada juga masalah itu, tapi tidak begitu tidak. Itu masalah kesejahteraan juga. Ketiga ya, ketiga selalu orang ya. Hah? Yang ketiga nggak bisa. Yang ketiga juga. Bukan orang aja gitu. Yang perceraian, yang cerai gugat itu lebih banyak daripada cerai. Ini kenapa yang cerai juga? Faktornya masalahnya suaminya tidak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Maksudnya gimana? Gini, suaminya tadi punya permasalahan dengan orang lain. Orang lain itu dengan orang lain. Ada hak-hak istri yang dilantarkan. Dijarah pulang, ya, bawa kekerasan. Karena ada orang ketiganya tidak bertanggung. Terus dia tidak bertanggung jawab memberikan kewajiban kepada istri dengan membiarkan ditalak tidak, ya, dan diperlakukan istri juga secara ya, akhirnya istri punya hak hukum
untuk menyelesaikan permasalahan. Akhirnya itu suami yang tidak tanggung jawab. Banyak kan suami yang memang artinya pembiara. Akhirnya bagaimana istri-istri yang padahal pokok masalahnya adalah suami yang tidak tanggung. Kalau jadi laki-laki kan pausan harus cintel, berani berbuat, berani. Ini banyak nih laki-laki yang hidung belang yang tidak tanggung jawab. Pengennya enak namanya. Karena ini juga Pak, nangani Iya. Banyak kasus-kasusnya. Kenapa ibu tahu gugat? Saya banyak di sini ya fakta seperti yang ditanyakan oleh ibu kan yang dilakukan gugat cerai itu oleh wanita. Ya. Jarang sekali dari 10 kasus itu yang permohonan cuma 2, yang 8-nya gugat. Setelah diselidiki oleh saya, oh nyatanya Ini yang benar tidak bertanggung jawab. Jangan salahkan wanita, ya. Jangan salahkan wanita, tapi perimbangan masalah itu juga diakibatkan suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Ya kalau misalkan dia pengen menikah lagi dengan orang, selesaikan dulu dengan yang ini. Ya, selesaikan dulu. Ini enggak, dia nikah, ini nggak diselesaikan. Banyak kasus seperti itu. Akhirnya ini merasa hak keadilan. 3 tahun nggak ada. Hak dia sebagai seorang wanita yang harusnya diperlakukan oleh suami dengan baik, tidak dilakukan. Akhirnya dia merasa punya upaya hukum. Betul Ustaz. Akhirnya dia mengajukan upaya hukum. Jadi bukan wanita yang jelek, mungkin juga laki-lakinya yang jelek. Jadi gitu Bu ya, temuan saya berdasarkan temuan saya sering katakan. Saya juga senang yang menangani itu ya, PNS dulu. Akhirnya laki-lakinya menceraikan mau, ya, berumah tangga dengan baik pun mau, akhirnya jalan keluarnya teknis ya. Kasihan wanita itu sekarang. Nah itu namanya penelantaran. Penelantaran. Kalau jadi laki-laki, kalau sudah tidak mau ya selesai, ya kan? Karena dia nggak mau mengeluarkan biaya mungkin. Iya betul. Kebanyakan gitu. Gini Bu, saya bukannya laki-laki. perempuan ya. Oh, perempuan. Nyala sendiri. Wanita itu hakikatnya itu kan makhluk yang taat. Waiza amat taat. Kalau wanita itu kalau diperintah harus taat. Taatnya seorang laki-laki yang punya imam itu syarat-syarat. Sujudnya harus benar, iktidalnya, kaifiat. Kalau imamnya yang sujudnya nggak benar, istri yang makmumnya juga kan. Iya. Boleh tukar kok. Hah? Boleh tukar kok. Boleh. Yang kedua Wajib gitu. Kalau imamnya batal, imamnya batal. Kalau imamnya ketutup harus diketus. Wajib umroh. Artinya disitulah laki-laki yang berstatus kemampuan akhlak, kemampuan kepribadian, tanggung jawab, laki-laki yang suami yang baik. Pasti wanita itu ada. Pasti itu. Sebab dalam istilah bahasa Sunda, wanita itu tulang pinande. Tulang tiga. Hah? Tulang. Pinane. Selalu taat, selalu turun. Itu ada bahasa. Memang kenyataan. Kalau suaminya baik, pasti istrinya. Karena dia memimpin kan, memimpin istri. Tapi tidak sedikit wanita yang suaminya baik karena faktor-faktor. Tapi umumnya jaminan kalau suaminya baik pasti wanita. Karena laki-laki yang membangun istri yang kan, tapi tidak sedikit juga. Namanya dunia kan ramai karena ada dua hal, ada yang baik, ada yang berpasang-pasang. Ini kewajiban kita nih, menyelesaikan pasangan-pasangan. Kan begitu kan? Tahu dengan tugasnya menyelesaikan. Bapak-bapak sebagai penyuluh menyelesaikan dengan tugas.
untuk bagaimana ini yang dua berlawanan yang baik dan yang tidak baik ini supaya bil hikmah dengan baik ya. Kan bil hikmah kan di hikmah ya ada prosedur ya. Masyarakat akan aman kalau keluarganya misalkan aman, nyaman. Masyarakat akan terusik kalau keluarganya kondusif. Kalau keluarganya bagus, masyarakat juga sudah aman karena diawali dengan keluarga, otomatis negara pun akan. Semua berawal dari keluarga. Hanya sekarang kaulah kebagian layanan bimbingan keluarga sebagai tahap awal untuk pembentukan masyarakat dan itu semuanya berawal dari keluarga. Dan bahkan keluarga adalah madrasah yang pertama untuk pembentukan karakter anak. para madrasatul ula. Ya, bukan masalah, semua nanti berguru belajarnya kepada suami, pada ibu, kan begitu ya. Dalam proses 6 tahun itu semuanya belajar. Itu Terkait itu yang revitalisasi KUA, tadi kita udah ngobrol dengan Pak Kepala, tadi juga dengar nih ya dari para penyuluh pernah dengar tentang revitalisasi KUA. Dengar Revitalisasi. barangkali pernah dengar gimana ya. Enggak dengar ya. Kalau nggak dengar nggak apa-apa. Kan sudah disampaikan dulu ya. Pernah Kalau saya sih, kalau saya belum pernah. Apa pernah dengar? memang gini, dokter, gaung representasi baru utama. Iya. Kalau di penyuluh ada modernisasi. Iya. Modernisasi. Iya, iya. Orang kan banyak yang kemarin sok modernisasi. Iya. Sasarannya penyuluh begitu. Bukan cuma bahasa revitalisasi masuk Arab di karena sasarannya itu. Nanti imbasnya ke penyuluh. Iya. Intinya sih ini menjadikan KUI sebagai syarat layanan untuk masyarakat terutama dalam kehidupan beragama. Kalau seperti itu kira-kira mungkin nggak sih KUI itu menjadi pusat layanan? Insya Allah mungkin pas bukan mungkin lagi emang istilahnya Memang sih harusnya. udah seperti itu Kan namanya juga belum karena istilah baru aja kayaknya kalau pelaksanaannya kayak udah Pak ya cuma itu iya cuma istilahnya baru itu kalau pelaksanaan udah dijalani Dengan revitalisasi. Iya. KUA itu sekarang ke depan bukan akan kerja, tapi tadi iya ini 10 ini Jadi makanya bisa kami itu sekarang revitalisasi. Konflik keagamaan itu bisa ada masalah hisab ruqyah, masalah arah kiblat sekarang sertifikat ini itu masuk. Jadi untuk menghilangkan tadi stigma atau urusan anak, urusan akad, yang selama ini hanya itu. walaupun yang dominan memang layanan ya tapi gini Pak memang kalau menurut saya sih untuk masalah keagamaan mungkin bukan ini ya memang seharusnya dari dulu itu memang kebijakannya ke menteri keagamaan gitu kan menteri keagamaan jadi memang harusnya memang semua agama itu memang ada di menghidup di KUA gitu kan makanya insya Allah nanti kita dengan penyuluh gitu dengan penyuluhnya dengan ada penyuluh jadi memang 13 desa ini kita ada 8 kita memang ada pembinaan di ada yang megang 2 desa ya ada 2 desa membina 2 desa 1 desa itu kita akan sampaikan nanti masyarakat itu memang harus terbuka sekarang gitu kan harus terbuka harus tahu nah makanya ya sedikit saya kalau di masjid kalau enggak ada pertemuan gitu kan kita sampaikan apa sih yang diprogramkan oleh Kementerian Agama gitu kan nanti kita akan sampaikan ke masyarakat gitu kayak kemarin aja gitu kan seperti pendaftaran nikah Pak ya pendaftaran nikah itu sekarang tuh harus begini gitu kan usia nikahnya harus ini gitu kan nah nanti kita sampaikan ke masyarakat sedikit mungkin nanti masyarakat juga paham gitu alhamdulillah kan sekarang kan meskipun ada amil di mana di KUA ini di desanya tapi tetap aja ada masyarakat kan yang langsung ke sini kan daftarnya kan seperti itu mungkin itu tadi sudah sampai di masyarakat itu bahwa persyaratan kita itu seperti itu gitu kan harus
Jadi akhirnya kan mereka kalau gitu mah saya sendiri aja ya apa-apa gitu kan, meskipun di situ sudah sebenarnya udah ada petugas yang untuk menyambut mereka gitu, masyarakat gitu. Kalau memang masyarakat mau datang sendiri ya itu kan lebih baik gitu, lebih bagus sebenarnya gitu. Cuman tadi persyaratannya kita sampaikan gitu. Itu biasanya menyampaikannya ke AWIL atau ke masyarakat langsung. Ya mungkin kita ke masyarakat yang masih saling yang ada di sekitar kita. Kalau kita lagi kalau saya sih pesan bagian apa? di BTI. Ini HIP nih, ini belum perkenalan. Bandar. KUB ya, kerukunan. Radikalisme. Nah, ini wakaf ya? Wakaf. Zakat. Kalau zakat belum ya? Nah, ini sudah dengan Iya. untuk membantu nanti KUA khususnya di kecamatan dalam rangka sesuai dengan karena bapak-bapak pemilu ini ya bekerja penerangan sesuai dengan job, sesuai dengan kita Sakinah, KUB, KUB kan forum masyarakat. Jawi kan sekarang ya aman. Jadi gini kan, ideologi kerukunan beragama. Jadi kerukunan intern umat kita Islam dengan Islam. Karena Islam dengan Islam kan banyak. Ada yang anti speaker, anti tahlil, ya, anti mazhab. Itu kan kita harus rukun. Kan itu ada kerukunan antar umat beragama. Antara umat beragama itu adalah dengan saudara-saudara manusia. Karena Nabi mengatakan man azal jinian dapat azal. Barang siapa yang menyakiti kafir jin, kafir jin itu kafir yang diri dunia. Sekarang kan pemerintah ada 6 ya, 6 agama yang sudah masuk yang wajib. Bahwa muncul ya, Protestan, Kristen, Buddha, Hindu dan itu dijuluki oleh negara. Kalau kita menyakiti umat azal, kapan aja kata Nabi sama dengan menyakiti. Jadi kita saling menjaga kerukunan. Ada juga kerukunan inter umat beragama dengan pemerintah. Kita harus dengan pemerintah harus ya. Terus baik kita baik harus baik. Itulah tugas trilogi kerukunan. Bahwa yang PR Bapak itu kan merukunkan antar inter umat beragama juga kita harus rukunkan. Terus kita rukunkan gitu. Jangan sampai umat beragama yang seagama, yang seiman ini masalah-masalah yang kecil ya. Masalah tahlil, masalah kubur, masalah yang tidak pakai speaker. Itu kan masalah-masalah yang sifatnya buruk. Ya, bukan masalah akidah. Akidah itu kan kaitannya dengan masalah keimanan, wajib itu diluruskan. Terus masalah tadi dengan saudara non muslim ya, KUB juga ya, kan ada tetangga yang haknya satu, ada haknya dua, ada tetangga yang haknya tiga. Mereka itu yang non muslim haknya satu. Apa? Mereka nyaman, tidak diurusin karena dididik oleh negara. Yang haknya tiga ya kita ini. Satu yang dekat dapur, dekat ya. Yang kedua saudara, senasab, misalkan bibi. Yang ketiga seiman. Itu haknya tiga. Ada yang haknya dua, ya. Tidak senasab, haknya bukan saudara, tapi dia seiman, seagama, dekat dengan dapur kita. Tapi bukan saudara, itu haknya dua. Inilah yang perlu dipahami oleh dengan suasana. Apalagi sekarang di sosial ada kasih yang menyangkut masalah COVID itu aliran besar Ada kasubitnya ada sekarang Pak. Sudut aliran. Kasubit aliran yang masalah-masalah. Kemarin juga di hotel Pesona juga di Pak Asep, apa saja masalah-masalah yang di kecamatan yang
aliran darah. Ini semuanya nanti penyu-penyu ini menunjang tentang tadi kaitannya ke revitalisasi. Kalau umumnya memang bapak-bapak penyu ini Bu masalah ungkapan representasi belum tahu Rasanya keren ya. baru Semangatnya sebetulnya kan sudah Ada sudah intinya. cuma yang sekarang nggak begitu ya masalah itu modernisasi. Modernisasi. Kan sudah ramai itu. Fokus ke modernisasi. kalau ini kan ada desa binaan. Tapi bagaimana dengan kayak pelajar itu kan sebetulnya yang sekarang mereka belum menikah tapi kan mereka akan menikah, itu juga tadi ada kasus-kasus di luar nikah. Ada nggak yang memang misalnya sama ini ya dilakukan persemulan, maka kayak kerukunan juga kan intoleransi katanya banyak terjadi tuh pada pelajar-pelajar. Kalau untuk binaan saya sendiri kan salah satu binaan saya di Desa Bojong Morin jauh itu kebetulan saya di sana ada salah satu SMK ya, ada satu hari di sana gitu kan memberikan penyuluhan terutama untuk siswa di kelas 12 lah gitu ya. Nah, Tadi bisa. Desa Bojong Morin. Saya gini Bu, yang pertama saya kalau saya sendiri saya terfokus pertama dari sisi kenakalan remaja dulu ya Bu ya. Sisi kenakalan remaja itu yang saya berikan penyuluhan gitu kan ke anak-anak itu. Saya yang tadinya yang dari kenakalan remaja ini kan dampaknya akhirnya kan sana Bu ya. Akhir-akhirnya biasanya kejelas atau narkoba dan yang terakhir seks bebas. Itu yang menjadi problematika di kita seperti itu. Nah, maka pada itu saya mungkin barangkali di sini ketemu itu salah satunya itu Bu, salah satunya memberikan edukasi itu, edukasi yang dari apa tadi masalah anak-anak remaja, kira seks bebas itu, dan yang terakhir itu juga masalah pernikahan juga dari peraturan yang lama, peraturan yang baru itu saya sudah berikan ya sosialisasikan juga ke mereka gitu kan, minimal mereka ada gambaran lah umur berapa saya harus menikah gitu. Iya. Gitu. Bukan harus boleh menikah. Boleh menikah gitu. Jadi akan datang Harus ke nikah. sekolah. Kalau harus, ini wajib nikah mah harus. SMK Amanah. Oh, SMK Amanah. Memang dulu ngajar di sana atau gimana kok bisa masuk ke situ? Nah, jadi kenapa saya bisa masuk situ? Karena kan pertama saya biasa dengan saya kan dengan politik. Jadi saya supaya saya ada stay ini masuk ke minggu sekali di Bogor ini, maka saya masuk sekolah gitu. Nah, gitu. Jadi saya kalau dari Selasa itu sama ada di sana. Itu ada gitu di sana buat memberikan edukasi itu anak-anak. Suka ada yang konsultasi ya? Ya justru banyak Bu. Kalau saya pelajaran, kalau yang pelajaran biasanya kayak gitu. Rasa penasarannya tinggi gitu. Itu biasanya kayak gitu. Kalau dari pelajar biasanya. Yang dikonsultasikan rata-rata soal apa tuh? Rata-rata masa pernikahan, terus juga pekerjaan biasanya gitu kan. Apalagi kalau untuk masalah kenakalannya sendiri itu jarang ditanyakan sih Bu, karena nggak mungkin tanyakan sama mereka. Jadi kita yang memberikan arahan gitu kan, bagaimana mereka ke depannya kayak gitu. Jadi barangkali. Jadi udah masuk ke sekolah ya. Tapi kalau kayak yang seks bebas kan terutama ada nggak yang sampai Sejauh ini belum ada Bu, alhamdulillah. Pengalaman. Maka tadi yang merangkap penyuluh tapi juga jadi guru, mungkin gimana dinamikanya di sekolah tuh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di sekolah sendiri Bu, terkait dengan dinas pendidikan mungkin ya, di setiap awal masuk pembelajaran tahun ajaran baru itu kan ada kegiatan MPLS. Ya, kalau dulu kan bilangnya apa? MOS lah gitu ya, masa orientasi siswa. Nah, salah satu materi yang memang dimunculkan juga di situ sudah ada yang namanya kenakalan remaja, pencegahan narkoba, ya, lalu lintas dan sebagainya. Mungkin itu juga sudah menjadi salah satu upaya pemerintah juga ya, bukan hanya Kementerian Agama, untuk bisa mencegah lebih awal sebelum itu terjadi gitu kepada anak-anak kita. Dari jenjang SMP itu sudah berlaku Bu, untuk pencegahan seperti itu. Itu apa kebijakan Pemda atau gimana? Ada apa sejenis silabus ya, sejenis silabus dari pemerintah sendiri memang sudah ada materi khusus terkait dengan pencegahan itu ya, kenakalan remaja gitu.
masuk seks bebas mungkin di tingkat jenjang SMA gitu. Kalau di SMP jenjangnya kenakalan, lebih fokus kepada kenakalan karena kan anak SMP itu bahasa Sunda mah apa mejer sedang-sedangnya gitu, puber gitu, sedang pubernya gitu, segala ingin tahunya. Kalau yang di SMA tadi kenakalan remaja ya. Lebih kepada seksnya, HIV, SMP narkoba. kenakalan. Kalau di SMP lebih kepada kenakalan, gitu aja. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Lima mos ya istilah. Semua Semua sekolah semua mengadakan. sekolah. Setiap awal Yang menyampaikan siapa? Apa kadang-kadang mengundang para pengurus? ya biasanya gurunya, tapi kadang juga dia tergantung sekolah ya, kembali kepada sekolah. Karena ada sekolah juga yang memfasilitasi mengundang narasumber yang memang di bidangnya gitu. Tapi rata-rata Rata-rata sih guru gitu.